Asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk pagi hari ini, yang menjadi renungan untuk kita hari Senin tanggal 22 Mei 2023, tertulis di dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya membacakan untuk kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang percaya yang mengikut Yesus, tentu kita sudah mengetahui bagaimana kisah Ayub dalam kehidupannya. Ayub adalah seorang yang berhasil. Dan sebagai orang yang berhasil, bukan berarti Ayub tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Meskipun ia berhasil, tidak menutup kemungkinan bahwa Ayub tidak mengalami pencobaan. Dalam keberhasilan Ayub dalam kehidupannya, Ayub juga telah melewati banyaknya pencobaan, pergumulan dalam kehidupannya, bahkan sakit penyakit yang hinggap dalam kehidupannya. Ayub pun harus mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan dan bahkan keterpurukan. Akan tetapi Ayub tidak pernah menyerah dalam kehidupannya, dan ia tidak akan pernah putus asa di tengah jalan, karena ia yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa melingkupi kehidupannya. Ayub percaya bahwa Allah senantiasa mendengarkan seruannya. Ayub percaya bahwa Allah senantiasa memberkati dan menyertai kehidupannya. Ia tetap bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan bahkan Ayub pun tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun banyaknya pencobaan yang ia hadapi dalam kehidupannya. Dan di tengah keterpurukannya, Ayub juga masih bisa berkata kepada Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami, dia masih tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kehidupannya. Dan apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu yang dikatakan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita mau tetap setia kepada Allah? Apakah kita mau tetap mengucap syukur kepada Allah? Dan apakah kita mau tetap berdoa kepada Allah sambil menguatkan, menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah meskipun banyaknya pencobaan yang kita hadapi? Apakah kita bisa seperti Ayub? Inilah yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Ketika kita yakin dan percaya kepada Allah, menyerahkan semua kehidupan kita kepada Allah, maka Allah akan memenangkan kehidupan kita. Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita meskipun banyaknya pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahkan gagal sekalipun, kegagalan-kegagalan yang kita hadapi, baik kegagalan dalam ujian-ujian seleksi yang kita hadapi, baik ujian-ujian apapun itu, kita merasa gagal. Akan tetapi, tetaplah mengucap syukur. Dan inilah yang menjadi renungan dan PR bagi kita. Apakah kita bisa tetap mengucap syukur meskipun kita gagal dalam kehidupan kita? Banyak dan tidak sedikit di antara kita bahwa
ketika kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, kita kalah, maka kita akan terpuruk dan lemah. Seolah-olah Allah itu tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak memberkati usaha kita, seolah-olah Allah tidak berkenan dengan apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Ingat, semua kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui Ayub pada hari ini kita diajarkan bagaimana kita harus tetap mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, tetap memberikan yang terbaik kepada Allah sambil berdoa kepada Dia, menyuarakan suara hati kita kepada Allah melalui doa-doa kita. Tetaplah mengucap syukur seperti Ayub, karena kegagalan bukan rencana Tuhan. Walau terkadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita belajar untuk tidak sombong, agar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kegagalan mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang ada pada kita dan lupa mengandalkan Allah. Dan untuk hari ini melalui Ayub kita diajarkan untuk boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa diberkati dan disertai dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mengawali aktivitas kegiatan kami melalui lagu puji-pujian dan juga renungan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami pada satu hari ini. Kami mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, memberkati, dan memberikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami pada satu hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memenuhi semua apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Demikian juga dengan setiap usaha-usaha kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Setiap semua dari usaha-usaha kami, biarkan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati kehidupan kami ketika kami dalam keadaan pergumulan sekalipun. Kami yakin dan percaya Tuhan mengangkat setiap pergumulan dan pencobaan yang kami hadapi. Demikian juga dengan sakit penyakit, sehingga kami boleh menghadapi melaluinya dengan baik. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.